Anak-anakku solih-solihah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang seorang yang mana namanya itu pernah kita dengar di dalam Al-Quran. Siapakah? Yaitu Luqman Al-Hakim. Apakah kalian tahu siapa Luqman Al-Hakim itu? Nah, di buku kalian itu di halaman 133, keteladanan apa yang ada pada diri Luqman Al-Hakim, ya, seorang Luqman Al-Hakim. Keteladanan apa? Luqman Al-Hakim adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang solih, yang terkenal karena nasihat-nasihatnya kepada anak-anaknya. Dia bukanlah seorang nabi, dialah manusia biasa yang solih dan berakhlak mulia. Beliau adalah Luqman Al-Hakim ini seorang yang terkenal nasihat-nasihat kepada anaknya. Anak-anakku soleh-solehah, Luqman Al-Hakim di dalam buku kalian itu, Luqman Al-Hakim mengajarkan 4 pendidikan utama kepada anaknya, yaitu akidah, ibadah, dakwah, dan akhlak. Nah, anak-anakku soleh-solehah, seperti apa kisah dari Luqman Al-Hakim? Siapakah Luqman Al-Hakim? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang solih. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seseorang ayah pilihan Allah. Beliau berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tumbuhnya pendek, dan dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar atau ayah Nabi Ibrahim. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Sekarang kita akan membahas mengenai nasihat Luqman kepada anaknya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabadikan beberapa nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu pada surat Luqman ayat 13 sampai 19. Pada Al-Quran surat Luqman ayat ke-13, Allah menjelaskan nasihat Luqman. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Pada ayat ini menjelaskan tentang nasihat Luqman kepada anaknya supaya tidak menyekutukan Allah dengan apapun, karena hal itu adalah sebuah kezaliman atau dosa yang sangat besar dan bisa jadi Allah tidak akan mengampuni. Selanjutnya pada Al-Quran surat Luqman ayat ke-14,
Allah berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadamu pula kamu kembali apa yang telah kamu kerjakan. Pada Al-Quran Surat Luqman ayat ke-16, Allah berfirman lagi yang artinya, Luqman berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Mengetahui." Jadi Allah itu mengetahui perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, meskipun hanya bejar biji sawi, entah di atas batu, di dalam bumi maupun di langit. Allah Maha Mengetahui. Dan pada Al-Quran Surat Luqman ayat ke-17, di sini dijelaskan nasihat selanjutnya, "Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan." Dalam ayat ini, Luqman menasihati anaknya untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, mendirikan sholat. Yang kedua, menyuruh mengerjakan kebaikan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang mungkar. Yang keempat, bersabar atas cobaan yang diberikan. Pada Al-Quran Surat Luqman ayat ke-18, Luqman melanjutkan nasihatnya, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia